Pembahasan kali ini yaitu mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Usaha yaitu suatu gaya yang bekerja pada benda. Benda dikatakan melakukan usaha jika gaya tersebut menyebabkan benda itu berpindah. Rumus untuk usaha yaitu W sama dengan F dikali S. W itu ialah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan N, S adalah perpindahan dengan satuan meter. Berikut ialah contoh soal dari usaha. Perhatikan contoh soal berikut. Berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh Budi dan Deni agar mobil bisa berpindah sejauh 4 meter jika gaya kedua anak itu masing-masing 50 Newton dan 70 Newton. Di sini diketahui ada dua gaya, yaitu kita tuliskan saja Budi ialah sebagai F1 dan Deni ialah sebagai F2. Kita tulis diketahui F1 yaitu 50 Newton, F2 70 Newton, dan S ialah 4. Yang ditanya ialah W, yaitu usahanya. Berarti kita tambahkan dulu gayanya. F sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 50 ditambah 70 sama dengan 120. Kita udah dapat nih untuk gayanya. Lalu barulah kita masukkan ke rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. Berarti tadi berapa gaya yang udah dihasilkan, yaitu 120 dikali dengan perpindahannya 4. Berarti 120 dikali 4 sama dengan 450 Joule. Contoh soal untuk usaha. Dua yaitu daya. Daya itu sendiri ialah usaha yang dilakukan dalam waktu 1 second. Maksudnya di sini ialah jika ada suatu energi, maka dalam 1 second ini berarti energi yang diberikan itu cukup banyak. Rumus untuk mencari daya yaitu P sama dengan W per T. Ialah contoh soal daya. Perhatikan soal berikut. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Berarti apa sih itu yang diketahui? Yaitu adalah F atau gayanya, yaitu 450 Newton. Bukan F, tapi W, yaitu 450 Newton. Lalu ada perpindahan yaitu S 3 meter dengan T yaitu 6 second. Yang ditanya ialah daya, berarti P. Jawab. Nah, untuk mencari daya kan P sama dengan W per T. Nah, untuk tahu kita harus kalikan dulu nih W-nya. Berarti 400, kalikan dulu usahanya. Berarti kan usaha berarti kita kalikan gaya dikali perpindahan. Berarti W sama dengan 450 dikali 3, hasilnya 1350 Joule. Baru kita masukkan rumus gaya yaitu P sama dengan W per T. Tadi hasil usahanya berapa? 1350 dibagi 6 sama dengan 225 watt. 3 yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan, di mana prinsip kerja pesawat sederhana biasa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, di antara lain yaitu tuas, katrol, dan bidang miring. Pertama yaitu katrol. Katrol itu sendiri adalah pesawat sederhana yang berfungsi untuk mengangkat beban yang lebih berat daripada gaya yang diberikan. Katrol ini jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan juga beban. Katrol digolongkan menjadi 3, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk atau takal. Yaitu katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak bisa berubah-berubah. Katrol tetap ini memiliki titik tumpu yang terletak di tengah antara titik beban dan titik kuasa, dan dapat berlaku panjang lengan beban atau LB, lengan kuasa atau LK, serta berat beban yang diangkat.
dengan gaya yang diperlukan oleh katrol tersebut. Dan keuntungan dari katrol tetap ini yaitu katrol tetap memiliki nilai tetap sama dengan 1. Contoh yang sering menggunakan katrol tetap yaitu pada tiang bendera dan sumber timba. Yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas ini merupakan katrol yang posisinya bisa berubah-ubah atau bergerak. Biasanya katrol ini ditempatkan di atas tali yang kedudukannya bisa berubah. Salah satu ujung tali ini biasanya diikatkan pada tempat tertentu. Biasanya katrol jenis ini bisa kita temukan di alat-alat pengangkat peti kemas di suatu pelabuhan. Mana keuntungan dalam katrol bebas ini ialah panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, sehingga keuntungan ini katrol tetap adalah 2, yang artinya besar gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Yang ketiga yaitu katrol majemuk atau takal. Katrol ini yaitu perpaduan di antara katrol tetap dan katrol bebas yang biasanya dihubungkan dengan tali, dan pada katrol majemuk ini beban biasanya dikaitkan pada katrol bebas. Di salah satu ujung tali ini dikaitkan dengan penampang katrol tetap. Dan ditarik ujung talinya oleh beban yang sudah terangkat, beserta dapat bergerak secara bebas ke atas. Dan keuntungan dalam katrol majemuk ini ialah sejumlah tali yang dapat digunakan untuk mengangkat beban tersebut. Roda poros atau roda gigi, di mana roda gigi pada sepeda ini biasanya terdapat 2 buah gir yang saling menghubungkan dengan rantai. Jika sebuah gir ini kita berikan suatu gaya, maka gaya itu akan diteruskan oleh rantai gir ke belakang sehingga keduanya bisa berputar. Dan gaya putar ini biasanya diubah oleh roda menjadi gerak maju. Dan ini merupakan pesawat sederhana yang dapat mengubah arah gayanya. C yaitu bidang miring, di mana bidang miring ini ialah merupakan pesawat sederhana yang biasa digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan cara mendorongnya. Rumus untuk mencari bidang miring yaitu Km sama dengan W per F sama dengan S per H, di mana W ialah beban, F gaya, S ialah panjang bidang, H yaitu tinggi bidang. Contoh soal bidang miring. Perhatikan soal berikut ini. Ujung atas sebuah bidang miring 1,5 meter dari tanah dan panjang bidang miringnya 8 meter. Berat beban yang akan dinaikkan sebesar 8.000 Newton. Jika tidak ada gesekan, berapa besar gaya yang diperlukan untuk mendorong beban tersebut? Di sini kita sudah diketahui bahwa ada tinggi bidangnya yaitu H sama dengan 1,5 meter. Apalagi diketahui di sini yaitu ada S-nya, panjang bidangnya yaitu 8 meter serta usahanya atau bebannya yaitu 8.000 Newton. Yang ditanya ialah F. Nah, kita tinggal jawab, masukkan rumusnya. F sama dengan W dikali H dibagi S. Sama dengan 8.000 dikali 1,5 dibagi 8. Hasilnya 1.500 Newton. Yang D yaitu pengungkit atau tuas. Tuas ini merupakan pesawat sederhana berupa tongkat kayu atau besi yang digunakan untuk mengungkit benda. Berikut ialah contoh tuas di mana ada beban, lengan, kuasa. Rumus untuk mencari tuas yaitu W sama dengan F dikali LK dibagi LB, di mana W itu ialah beban, F adalah kuasa, LB adalah lengan beban, LK adalah lengan kuasa. Ialah contoh soal tuas. Perhatikan gambar berikut.
Di mana pada gambar ini yang kita tanyakan ialah W, yaitu beban pada tuas tersebut. Di mana ini sudah diketahui yaitu ada F atau gayanya, ada LB-nya, dan ada LK-nya. Yang di atas itu pasti lengan beban, yang di bawah ialah lengan kuasa. Kita tulis, diketahui yaitu F adalah 250 Newton, LK sama dengan 1,5 meter, dan LB ialah 3 meter. Yang ditanya ialah W, beban tuas. Jawab, kita masukkan rumusnya. W sama dengan F dikali LK per LB sama dengan 250 dikali 1,5 bagi 3. Hasilnya 250 dikali 1,5 dibagi 3 sama dengan 125 Newton. Berarti beban pada tuas tersebut ialah 125 Newton. Sekian pembahasan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.